Shalom, salam sehat selalu bagi kita semua sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami hingga pada saat ini. Engkau tahu Tuhan hati kami yang selalu rindu akan firman-Mu. Biarlah Engkau berkenan memimpin kami melalui firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Martua masih bahid dami, ay guarod do nasida anak ni debata. Berbahagialah pembawa damai. Kita semua menginginkan situasi yang damai. Tidak seorang pun menginginkan suasana yang kacau. Tetapi damai yang bagaimanakah yang kita inginkan? Damai yang sejati atau hanya damai yang sementara? Damai yang gersang, yang kelihatan sepertinya tidak ada masalah, tetapi sebenarnya sangat banyak masalah yang tidak diselesaikan dengan tuntas. Kelihatan dari luar damai, tetapi kenyataannya di dalam kedamaian itu hanya kedamaian yang gersang. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa yang berbahagia? Yaitu orang yang membawa damai. Siapakah yang sanggup membawa damai? Yaitu orang yang mengerti perdamaian. Orang yang merasakan perdamaian, merekalah yang dapat membawa damai. Orang yang telah merasakan bagaimana diperdamaikan, yaitu anak-anak Allah yang diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Merekalah yang mengerti bagaimana membawa damai. Kita telah diperdamaikan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Pemaknaan kita akan pengorbanan Yesus di kayu salib di dalamnya juga adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Bapa, memperdamaikan manusia kepada Allah Bapa. Yesus menanggung seluruh dosa dan hukuman manusia yang jatuh ke dalam dosa hanya untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Tiada perdamaian tanpa pengorbanan. Maka kita sebagai anak-anak Allah yang telah diperdamaikan, tugas kita adalah membawa damai ke dalam dunia. Orang yang belum berdamai dengan Allah tidak akan dapat membawa damai ke dalam dunia. Melatih diri yang berdamai menjadi orang pembawa damai. Pendamai di tengah kekacauan, pendamai di tengah keributan, itulah yang seharusnya kehadiran kita. Bukan malah sebaliknya, membuat kacau atau memperkeruh suasana. Berdamailah dengan tiap orang, bawalah damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, yaitu yang telah berdamai dengan Allah dan berdamai dengan hidupnya, berdamai dengan dirinya sendiri. Berbahagialah pembawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sejatinya, anak-anak Allah adalah pembawa damai. Jika kita menyebutkan diri kita sebagai anak Allah, maka kehadiran kita harus membawa damai, membawa shalom di tengah kehidupan kita, membawa damai dan sejahtera. Kehadiran kita membawa damai yang membuat kita berbahagia dan juga sekitar kita. Kehadiran kita membawa keteduhan dan orang menantikan kehadiran kita sebagai pembawa damai, walau terkadang tantangannya juga sangat besar. Kita disebut sebagai anak-anak Allah bukan hanya karena kita sebagai orang Kristen, tetapi karena kita melakukan kehendak Allah, karena kita membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak Allah tentu hidupnya penuh dengan kedamaian, sebab dengan demikian dia dapat membawa damai. Kedamaian yang ada pada kita hanya sebagai anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita. Kita telah berdamai dengan Allah, kita telah diperdamaikan dengan Allah, dan kita telah berdamai dengan diri kita sendiri. Maka berbahagialah orang yang membawa damai. Kita memiliki bahagia dalam damai yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Dan damai tersebut kita bagikan, kita bawa ke tengah-tengah kehidupan kita. Jadilah pembawa damai, pembawa shalom, pembawa keteduhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau menginginkan kami menjadi pribadi yang berbahagia. Oleh karena itu Engkau menganugerahkan damai sejahtera, memperdamaikan kami dengan Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kami dipenuhi oleh damai sejahtera, sehingga kehadiran kami, kehadiran yang selalu membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.